Mas Tukul itu di tahun 2021 bulan September beliau terkena serangan stroke disertai pendarahan otak. Itu sih awalannya memang beliau, tapi menurut dari dokter ternyata beliau itu pernah mengalami serangan stroke pertama, hanya saja tidak dirasa dan beliau tetap aktivitas seperti biasa. Nah, kalau kita itu keseringan mengabaikan yang seperti itu, nah ya tanda-tanda sakit kita abaikan, makin lama makin hebat ya, tahu-tahu kedusrak tadi justru. Apa ya, dia selalu bilang tentang fighting spirit lah, kristalisasi keringat lah. Di luar itu makanya kita tidak tahu, kaget juga sebetulnya pada saat mendapat kabar tahun 2021 berarti ya. Betul. Saya kaget juga itu, maksudnya selama ini Mas Tukul tidak pernah nggak pernah ngeluh yang ya kalau sekedar pusing apa gitu ya sudah dia lawan gitu, tapi sampai separah itu sangat kaget saya dengarnya. Halo, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Dengan saya lagi Riwasan di sini, ditemani kawan setia yang satu namanya Ani, kawan setia lagi namanya Ipo. Dok, kalau saya sama nggak sama Hani dok kalau dibuka? Ya kalau dikupas, sama dong. Sama. Tapi saya nggak usah dikupas dong. Ya kali ini kita ketahuan dua orang tamu. Silakan Ipo, dikenalkan. Monggo. Saya Kimon, Nah, Mas Kimon ini adalah manajernya Mas Tukul. Jadi Mas Kimon ini adalah manajernya Mas Tukul Arwana. Mantan mungkin ya? Oh, mantan. Mantan ya. Oh, mantan. Karena kan Mas Tukul sudah tidak beraktivitas. Sementara ini. Sementara ini tidak beraktivitas. Berarti manajernya yang menggantikan. Oh bisa. Bisa. Terlalu ganteng. Nah kalau ini biasanya berada di balik perkusi. Sekarang aja di sofa sekarang. Tapi ada perkusinya. Nggak dibalik pergi sekarang. Di balik penderitaan orang lain. Pepi. Masih menjadi Pepi. Saya dulu kalau melihat Mas Pepi ini keturunan Fir'aun. Dulu film namanya Firaun atau Fir'aun itu kan ini di Kepa. Iya. Jadi waktu pertama kali ini keturunan Fir'aun gimana? Tapi ada yang mengatakan katanya ini adalah akal dari otak dok. Ini keluar. Bisa, tapi ini lebih kembali kepada Sang Pencipta. Oh. Jadi Sang Pencipta itu sangat adil. Oh. Di sini habis, sini lebih. Iya, itu kalau berpikir positif. Itu kepala kok dibalik-balik. Seperti yang dibilang dok, botak bukan pilihan, tapi takdir. Tahu nggak Pep itu siapa? Nggak tahu. Iya, saya juga nggak tahu. Dulu pakai piliwik. Oh iya. Piliwik juga. Kalau misalnya iya Prit gitu. Karena itu bawaan dari profesi awal. Profesi awalnya adalah Setelah Prit 2000. Oke, kita akan membicarakan mengenai ini adalah dua orang yang dekat dengan Mas Tukul Arwana. Mas Tukul, kita deketin. Ya. Iya. Palingnya berapa senti? Nempel. Berapa tahun waktu itu Mas Nendi? Sebentar, 4 mata dan bukan 4 mata. bentar ya, paling 11 tahun. Paling 11 tahun. 11 tahun. Yes. Kalau anak itu dari lahir sampai SMP. Anak apa nih? Iya kan kalau jadi anak itu kan kalau jadi. Iya. Berapa tahun Mas? Kalau saya mulai dari tim kreatif dulu ya. Sampai saya di Trans7 di Atlanta waktu itu. Dulu in-house tim kreatif. Iya saya tim kreatifnya Dewan Indo. Cuma terus karena ada pergantian beberapa manajer Mas Tukul, akhirnya saya masuk waktu di ini baru 4 mata ya Mas. Ya ini baru kan Pepi.
baru saya masuk secara official. Ya. Tapi kedekatan kita bangun mulai dari 2008 ya Kang ya. 2008 udah sama Kang Randy juga. Karena yang saya tahu ini kalau Mas, ini kan kita pembicaraannya objektif. Jadi kita bukan ngomongin penyakit orang, tapi kita bisa melihat apa sih yang harus kita lakukan di dalam menjaga kesehatan kita gitu. Oke. Objektifnya adalah kayak gitu. Jadi karena kabarnya Mas Tukul ini sudah 2 tahun sakit. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas. Oke. Jadi mungkin jatuhnya kalau bahasa beliau share and care ya Mas. Share and care. Jadi memang Mas Tukul itu di tahun 2021 bulan September beliau terkena serangan stroke disertai pendarahan otak. Itu sih awalannya memang beliau, tapi menurut dari dokter ternyata beliau itu pernah mengalami serangan stroke pertama. Hanya saja tidak dirasa dan beliau tetap aktivitas seperti biasa. Itu sih dok. Jadi memang awalannya seperti itu. Tiba-tiba di bulan September itu tiba-tiba stroke yang sangat luar biasa. Tensinya sampai 230 waktu di UGD. Oh, bisa ada orang, ini kalau misalkan kita udah bicara objektif, yang mungkin banyak orang juga yang berkegiatan dia lupa dengan keadaan dirinya. Apa yang membuat orang bisa lupa kalau dia stroke? Atau apa yang bisa bikin orang jadi stroke gitu loh? Begini, Bo. Itu yang disampaikan Mas Kimon tadi, bahwa dokter itu menyimpulkan bahwa Mas Tukul itu pernah stroke sebelumnya. Itu bisa dilihat dari hasil pemeriksaan MRI. Ya, dari MRI itu tidak hanya melihat sel otak yang mati yang baru, tapi otak yang lama yang mati itu sudah lama, itu kelihatan. MRI itu, maaf dokter, itu siapa dok? MRI. Nggak, sudah kan saya orang awam dok. Tadi saya berusaha untuk mengerti MRI, kok bisa tahu ini? Itu aku pusing dan dada. Maaf dok, kan mendingan nanya dok. Oh iya, ada kita soalnya nih ya. Memang betul. MRI itu adalah singkatan dari magnetic resonance imaging. Jadi pencitraan, mengambil gambar otak itu dengan mesin magnet gitu ya. Jadi MRI itu tidak dengan sinar X seperti CT scan. Itu kalau CT scan itu dengan sinar X. Kalau MRI itu dengan magnet. Nah, dari pencitraan atau penggambaran MRI itu sekarang ya, MRI yang sekarang itu sudah jauh lah maju ketimbang MRI tahun 70-80. Sekarang itu bahkan bisa melihat functional MRI. Dengan itu kita bisa tahu otaknya dia itu bisa. Untung nggak di itu. Pikirannya dorong ya. Itu ketahuan ya Kang ya. Dia udah matiin VPN gitu. Tapi kita tahu ya. Kan hanya dari MRI tapi dari cookies ya. Tangan sih dibongkar semua, ketahuan. Nah, tapi mesin MRI ini awal-awalnya memang dikembangkan untuk melihat kondisi-kondisi kondisi sakit. Ya, ada perdarahan kah, ada tumor kah, ada infeksi kah, gitu. Nah, stroke itu adalah yang bisa dideteksi paling bagus oleh MRI. Artinya ada stroke penyumbatan, ada stroke pendarahan, ini bisa tampak MRI. Bahkan orang ini pernah mengalami stroke kira-kira beberapa tahun yang lalu. Itu bisa dilihat dengan MRI. Jadi pada saat di MRI, misalnya kasusnya Mas Tukul Arwana tahun 2001, misalkan masuk ke rumah sakit, kemudian dimasukkan dalam mesin MRI gitu ya. Itu kelihatan. Ini stroke-nya pendarahan sama stroke penyumbatan. Stroke itu ada 2. Yang namanya stroke itu adalah gangguan fungsi otak yang diakibatkan oleh gangguan sistem pembuluh darah yang sifatnya akut. Akut memang. Jadi ya ada orang yang tadi pagi nggak apa-apa loh dok, atau kemarin nggak apa-apa ya, namanya akut, tahun lalu apalagi gitu ya, mendadak itu. Tapi sebab-sebab stroke itu sudah lama. Ya, yang faktor-faktor pencetus stroke itu sudah lama. Jadi tidak mendadak, cuman stroke-nya itu mendadak. Nah, yang tadi sampaikan Mas Kimon tadi, pada saat itu mengalami stroke pendarahan.
Wah gitu ya. Terus kemudian disampaikan juga tensinya waktu itu mencapai 230. Pertanyaannya, ini hipertensi dulu atau stroke kemudian tekanan darahnya naik? Kalau perdarahan, sangat mungkin itu justru karena ada perdarahan, volume dalam kepala. Ini kepalanya kita itu kan ruang tertutup ini, ya, tertutup. Iya. Kalau kebukaan ya dok. Ya gue yang udah kopi itu dok. Padahal justru kalau itu ada perdarahan kita nggak apa-apa. Yang berikutnya bukan, karena dalam ruangan tertutup begini ya, kemudian berisi otak ini, begitu ketambahan darah di dalamnya, ya, maka volume di dalam itu meningkat. Karena volume naik, tekanan naik. Jadi tekanan intrakranial atau tekanan dalam tengkorak itu naik. Sehingga darah untuk menyuplai masuk ke dalam otak memerlukan tekanan yang lebih tinggi. Jantung memompa lebih kuat, makanya tensinya naik. Bahkan sampai 250, 280. Stroke pendarahan, pasien masuk di UGD di tensi 280. Itu hal yang lumrah kalau terjadi pada stroke pendarahan. Ya memang awalnya mungkin dia itu menderita hipertensi ya 180, 190, tapi meningkat sampai 250 itu akibat adanya pendarahan di dalam otak yang membuat tekanan dalam kepala itu jadi tinggi, dan untuk memenuhi kebutuhan darah yang memang diperlukan oleh otak itu jantung memompa lebih cepat dan lebih kuat, tensinya naik gitu. Kira-kira jadi yang namanya hipertensi tadi itu kan hipertensi yang tinggi itu karena kompensasi terhadap tekanan intrakranial yang meningkat atau tekanan dalam kepala yang meningkat. Bahwa stroke pendarahan itu seringkali dan hampir pasti dikarenakan ada tekanan darah yang tinggi. Iya. Jadi tekanan darah tinggi dulu pecah, makin naik. Jadi 230. Itu kalau kemudian dioperasi, darahnya dikeluarkan, bahkan sebelum darahnya dikeluarkan. Kalau dioperasi itu kan dibuat lubang. Betul. Dibuat lubang untuk mencapai misalnya perdarahannya ya di sebelah kanan ya. Nah, untuk mencapai otak itu kita membuat lubang. Nah sekarang dengan adanya mikroskop itu lubangnya nggak perlu gede-gede gitu ya. 2 cm, 3 cm lubang sampai ya 2 cm di tengkorak dok tetap baik. Kalau di kulit mah iya sih 2 cm. Nanti dibalikin mas. Nanti dibalikin. Kirain ditambal pakai apa aquaplane. Tolong jadi tiup itu dimasukin lagi. Iya. Direkatkan lagi. Iya nanti itu dibalikin. Nah mencapai yang namanya ini ada sulcus ada lekukan-lekukan. Nah, darahnya yang di dalam itu diambil dari lekukan ini supaya tidak melukai otak. Kalau kita ada mikroskop, ada endoskop, gitu ya, dengan sikil. Tapi apakah kalau tidak ada mikroskop itu mustahil dilakukan? Enggak, tapi ya kalau tanpa mikroskop bukaannya lebih gede gitu. Loh, itu sudah dilakukan sejak tahun 60-an, 70-an caranya seperti itu menyelamatkan pasien-pasien dengan stroke. Ya kalau bisa kita mah jangan ya. Itu pemikiran yang sehat. Ya. Jangan sampai stroke. Ya, itu pokoknya stroke itu jangan sampai terjadi. Gini. Penderita stroke, orang yang mengalami stroke, dia akan menjadi orang yang berbeda ketimbang orang yang sebelum stroke. Pasti ada perbedaan antara orang sebelum stroke dan sesudah. Ya, tinggal perbedaannya itu sedikit atau banyak. Pasti berbeda. Orang yang mengalami stroke akan menjadi orang yang berbeda. Bukan hanya cara jalannya, cara berpikirnya, perilakunya pun berbeda. Contohnya dok, atau dia rewel atau suka marah-marah atau gimana dok? Nah misalnya ya, ada orang sebelum stroke itu pendiam, setelah stroke jadi pemarah. Ada yang rewel jadi pendiam, cuman senyum, ditanya nomor berapa yang keluar gitu, 8. Waktu tahu ada masalah untuk akhir gitu. Gitu ya. Jadi yang namanya otak ini bukan hanya untuk mengontrol kita gerak, mengontrol kita melakukan perilaku keaktivitas, tapi mental kita pun hasil kerja otak ini.
Jadi stroke itu pasti mengubah seseorang. Makanya jangan stroke. Ya, jangan sampai amit-amit. Wah, gila. Masuk, silakan masuk. Apa ya? Kirain ngetop. Pada saat tadi kembali pada saat tulang sudah mulai dibuka, buka terus kemudian ada jadi begitu tulang itu dibuka, tekanan itu langsung turun. Kenapa? Dalam ruangan tertutup ini ada namanya hukum Pascal atau hukum Boyle-Gay-Lussac gitu ya. Pada saat volume bertambah, tekanan bertambah. Begitu ruangan ini dijadikan ruangan terbuka, jebret gitu, langsung tekanannya turun. Pada saat itu juga kalau kita operasi itu, dokter anestesinya langsung lihat tekanan darahnya sudah normal. Hanya gara-gara dibuka saja. Nah setelah itu kemudian diambil darahnya, karena darah itu di samping menambah tekanan itu darah yang keluar dari pembuluh darah itu merusak jaringan. Nah, jadi bahwa waktu itu Mas Tukul kemudian dilakukan operasi, apapun yang dilakukan itu adalah tindakan yang memungkinkan bisa menurunkan risiko kematian. Karena gini, yang namanya penderita stroke itu sampai ke rumah sakit, yang perlu dilakukan adalah yang pertama adalah, yang paling penting adalah menentukan dia ini stroke-nya itu stroke apa, besarnya berapa, ya. Jadi early diagnosis and prompt treatment, secepatnya terdiagnosa dan secepatnya dilakukan treatment yang memadai. Jadi kecepatan seseorang dari stroke menuju fasilitas kesehatan itu penting sekali. Dan fasilitas kesehatan yang dituju itu ya yang genah itu, yang di situ ada MRI, ada CT scan, ada dokter saraf, ada dokter bedah saraf yang bisa diakses 24 jam. Jangan dibawa ke bidan. Ini mau melahirkan apa teman? Wah, apalagi dibawa ke bengkel bubut ya. Nggak nyambung ya dok ya. Nah itu ya. Nah itu ya. Nah, jadi setelah dilakukan diagnosis and prompt treatment itu adalah apa namanya treatment yang memadai. Nah setelah itu tujuannya apa? Tujuannya adalah menurunkan resiko kematian. Itu ya. Memang kalau sudah gitu dokter itu tugas utama pertama dokter menyelamatkan nyawanya. Life saving, yang lain-lain nanti dulu. Ya bahkan seringkali orang itu, pasien itu datang keluarganya diberitahu, Bu ini harus dioperasi. Nanti setelah dioperasi cacat apa enggak? Loh, nanti dulu hidup dulu baru ngomong cacat apa enggak. Nah, gitu. Iya, betul. Ya hidup dulu karena tugasnya dokter yang pertama life saving, gitu ya. Early diagnosis and prompt treatment tadi tujuannya untuk life saving. Baru kemudian yang dipikirkan ada limitation of disability, membatasi kecacatan yang mungkin timbul. Nah, teknologi kedokteran sekarang itu sangat memungkinkan untuk sampai ke situ, ya. Misalnya ya tadi ya dengan alat yang bagus, endoskopi, terus kemudian mikroskop itu sesedikit mungkin kita melukai otak yang sehat dalam rangka mengambil darah yang ada di dalam itu. Nah, tapi yang namanya kecacatan itu tidak hanya dipengaruhi oleh cara operasi saja, misalnya lama atau durasi dari dia serangan sampai dia dioperasi berapa lama. Ya, itu menentukan yang namanya kecacatan yang tersisa atau gejala sisa kalau dalam bahasa kedokteran. Tapi kayak tadi kan nggak sadar dok awal gejala-gejala, atau pernah kan Pepe waktu mungkin kan berteman kan kita bisa lihat teman kita gitu keadaannya mungkin kayak gitu. Kalau gejala, aduh mau bercanda-bercanda gak enak ya? Saya paham arahnya kalau Aduh, ini maaf ya. Maksudnya gini ya. Ini kita terbuka aja ya. Iya. Hobi ya. Iya. Nggak tahu bro. Iya. Bahwa emang apa ya? Mas Tukul kan orang yang sangat humoris. Iya. Terus apapun itu bercandain kan. Betul. Terus pada saat begini pun, karena mungkin karena terbiasa ketemu dia tuh kayak ya kalau nggak ngeledek tuh kayak ngilu-ngilu badan.
kayak meriang gitu loh. Iya kayak edik gitu loh. Dan pada saat begini kan maksudnya masuk kena musibah sedang ini. Tapi tetap pengen kayaknya tuh pengen pada saat ditanya apakah gejala-gejala, jawabannya pasti pengen kayak gitu. Tapi gini, Mas Joko tuh kalau di mata saya pada saat kan kita kerja bareng lumayan lama ya, dia seorang istilahnya fighter sejati lah. Nah, Dia lebih cenderung mengabaikan sakit. Kadang-kadang gini, aduh, aku meriang Pep, ya istirahat dulu lah Mas, udah. Pokoknya aku kuat, aku bisa. Apa ya, dia selalu bilang tentang fighting spirit, kristalisasi keringat lah. Di luar itu makanya kita tidak tahu, kaget juga sebetulnya pada saat mendapat kabar tahun 2021 berarti ya. Saya kaget juga itu, maksudnya selama ini Mas Sepul nggak pernah ngeluh yang ya kalau sekedar pusing apa gitu ya sudah dia lawan gitu, tapi sampai separah itu sangat kaget saya dengar ya. Tapi ini kalau misalnya gejala-gejala atau tanda-tanda stroke yang bisa lihat itu dokter. Oh, jadi kayak kita manusia awam, kayak teman-temannya kayak nongkrong sehari-hari atau bekerja sehari-hari, itu bahkan kita juga nggak bisa, kamu ada gejala loh. Gitu. Ya, gini, kalau kita ngomong penyakit itu ada tuh yang namanya gejala dan tanda. Ya, gejala itu adalah hal-hal yang dirasakan oleh pasien. Itu gejala. Mual, pusing, itu gejala. Ya, itu gejala. Mual, pusing, Dan itu sering saya lakukan, itu sering berasa dok, tiap menjelang tanggal tua dok. Oh ya, Mual, pusing, itu gejala gila. Pas nggak dok? Pas nggak? Ya, perasaan yang dirasakan. Ya. Nah, gejala-gejala stroke itu misalnya dia merasa satu sisinya kebas, tangan kaki kebas, satu sisi kebas, itu gejala gitu ya. Terus mendadak ada yang misalnya dia merasa pandangannya kabur di satu sisi gitu ya, pendengarannya hilang, itu gejala gitu ya, pusing, mual itu. Tapi tanda itu sign itu yang bisa dilihat orang lain. Misalkan dia mendadak nggak bisa menggerakkan tangannya dan kakinya, tangan kiri ya, kanan kiri atau kanan gitu ya, satu sisi gitu. Ya terus dia wajahnya menceng sih, itu kan bisa dilihat oleh orang lain. Itu adalah gejala dan tanda. Yang bisa dilihat itu tanda, gejala itu seringkali orang nggak merasakan gitu. Nah, yang paling mencolok dari gejala atau tanda orang stroke itu yang sadar, tusrak gitu ya. Itu paling mencolok, yang paling bisa dinotis atau dilihat oleh orang lain. Kedusrak Itu bahasa Inggris dok. Coba sih. Pintar mungkin dok. Saya tadi berusaha mencerna kedusrak. Emang susah ngomong sama Turdan Fir'aun. Itu bahasa sains Tusrak. Nah, itu adalah tanda yang paling gampang dilihat. Nah, orang itu langsung panik kalau dia lihat dia pingsan gitu. Tapi kalau misalkan tangannya itu nggak bisa gerak, itu kan dia yang merasa kayak tangan kok lemes satu sisi atau ini. Nah, kalau melihat riwayat Mas Kukul yang sering kali mengabaikan gejala atau tanda sakit, ya sangat mungkin awal-awal itu terasa tapi dia tidak mengabaikannya gitu. Ya, udahlah, nggak apa-apa lah ini paling gitu. Nah, kalau kita itu keseringan mengabaikan yang seperti itu, nah ya tanda-tanda sakit kita abaikan, makin lama makin hebat, ya tahu-tahu kedusrak tadi. Sebentar, mohon maaf semuanya ya. Ya, apa Kita berempat dari tadi ngobrol nih. Ya. Itu siapa dok? Oh, bisa lihat. Oh, bisa lihat itu. Yang lain nggak lihat ya. Gua doang nih lihat. Saya juga lihat terus. Nggak, dari tadi ada duduk di situ nggak diajak ngobrol ya. Nggak usah diajak ngobrol. Memang Mas, tim kreatif kadang-kadang jengkelin. Gitu ya dok. Ya lo, dari tadi saya itu disuruh mau tanya-tanya, saya nggak mau. Itu loh, saya dari tadi itu disuruh gini, saya disuruh lihat Bang Macam Monitor, enggak mau. Itu. Udah dibayar nyuruh lagi. Yang dokter siapa? Tenang, nasibnya sama saya.
Dok, tapi ada yang bilang ini kalau kita berbicara mengenai preventif untuk orang tiba-tiba gubrak gini ya. Nah, ada yang bilang itu karena pikiran, mikirin cicilan, mikirin keluarga, mikirin karena kamu itu karena banyak pikiran, nggak usah terlalu dipikirin. Itu sering banget dok di orang Indonesia kayak gitu dok. Lah orang nggak mikir itu apa disuruh nggak kerja itu gimana? Gini ya, tentang bahwa ada salah satu faktor pencetus stroke itu ada namanya stres. Ya. Stres itu adalah faktor pencetus salah satunya gitu ya. Ada faktor-faktor banyak. Misalnya ya faktor 5 faktor utama yang mengakibatkan stroke. 1. Diabetes mellitus. Bahaya diabetes ini paling merusak ini diabetes mellitus. Jadi kalau ada diabetes dia harus dikontrol, harus diregulasi gitu ya. Terus kemudian hipertensi dan gangguan jantung. Ya 2. Yang ketiga kolesterol. Ya gitu. Yang yang keempat itu kekakuan pembuluh darah genetik. Yang kelima genetik keturunan. Ada bawaannya itu. Ya. Jadi stroke itu ada orang yang bakat stroke. Makanya kalau bakat itu bakat ngeband, bakat nyanyi, bakat stroke. Dokter nggak usah lucu-lucuan. Kerjaan kita habis dong, dokter aja. Bakat itu bakat yang bakat stroke gitu ya. Itu bakat, itu jangan stres. Stres itu adalah 5 faktor besar. Nah, stres itu dalam hal ini bukan stres itu sebetulnya stres itu adalah motivasi dalam tubuh kita untuk melanjutkan kehidupan. Tapi kalau stres berkepanjangan jadi cemas. Nah, kecemasan ini yang kemudian yang stres yang berkelanjutan itu membuat pembuluh darah kita jadi menyempit. Nah, itu yang membuat lebih gampang tersumbat, lebih gampang pecah. Itu stres. Nah, Dari cemas tadi. Iya. Cemas kan perjalanan masuk. Ya, iya. Itu saya sering tersalahnya. Tahu nanya, tapi saya suka lihat kiri kanan dulu dong. Baru sih beras yang nggak cemas. Hanya kalau celana masuk, lain paling itu celana dalamnya yang lebih bagusan. Sudah celana dalamnya longgar. Iya, dah. Ya, Kan dia melar. Ini kita nggak bahas apa sih? itu kayaknya nambah dulu. Iya, nambah. Ini obrolan bapak Ya, itu jadi yang namanya cemas itu. Nah, kalau misalkan kamu jangan banyak pikiran. Nasihat gini itu tidak akan mengubah atau mengurangi stres, tidak. Yang bisa mengurangi stres itu latihan gitu. Latihan misalnya, latihan sederhana. Misalnya kalau dimarahin orang itu yang didengarkan itu adalah konten dari marahnya, bukan dia melihat marah mendelik itu bukan itu, karena itu membuat stres. Nah, latihannya itu apa? Dulu saya dari kecil gitu ya. Ternyata latihan saya itu bermanfaat. Mama saya itu pemarah. Yang dimarahi cuma ini, yang lain enggak tahu. Saya itu dulu merasanya dimarahi aku tok. Paling baik mungkin. Ya mungkin. Paling nurut. Nah, waktu dimarah-marahi mama saya itu gini, enggak ada orang mati gara-gara dimarahi. Enggak ada orang mati gara-gara dimarahi. Gitu. Melatih supaya saya itu enggak bantah. Kalau saya itu cenderung bantah gitu. Supaya saya enggak bantah, saya waktu itu punya ini. Enggak ada orang mati gara-gara dimarahi. Kalau mama saya marah saya teruskan. Yang ada mati gara-gara habis marah. Oh iya betul ada nih. Ada. Masih marah terus itu. Sebentar lagi mau mati separuh. Amit. Itu adalah latihan supaya kita tidak terpengaruh oleh orang marah. Tapi ada orang mati habis dimarahin di Korea. Kita itu Beda. latihan mengabaikan atau latihan mengabaikan hal-hal yang menimbulkan stres berdepan. Jadi kita sendiri yang harus Latihan. Kang Pepi ini kan 11 tahun nih dok kerja stripping, tenang rasain mungkin dok ya. Tadi yang disampaikan, mereka itu latihan mengabaikan stres kerjaan. Saling ledek tadi. Iya betul. Itu ada salah satu caranya. Cerita sedikit ya dok. Iya boleh.
kita berangkat kerja tuh kan kadang-kadang kalau orang kerja lagi aduh capek, enggak, jadi kita berangkat kerja tuh happy. Wah gue bakal ketemu dia, apa ya, dia sana apa, jadi happy. Nah itu adalah latihan untuk mengabaikan stres pekerjaan. Ya gitu, makanya yang namanya suasana kerja itu bisa menurunkan stress, tekanan stres itu bisa diturunkan, dan itu bisa dilakukan dengan latihan. Tapi kalau misalnya Mas Pepi pertama kali ketemu Mas Kimot, itu tidak bisa, dia punya hambatan untuk saling ledek itu. Ya, tapi karena setiap kali ledek-ledekan lama-lama ledeknya makin lama makin tajam. Iya. Pernah jadi berantem nggak? Kan biasanya ledek-ledekan orang jadi berantem. Less likely. Justru begitu sangat kecil kemungkinannya. Iya. Oh gitu ya, sangat kecil kemungkinan. Kita seru-seruan ya kan, Pak. Seru-seruan karena kita ngeledeknya pun bukan dibuat-buat, emang kenyataannya Berarti bukan ledekan, mengungkapkan fakta. Oh iya, kamu tebakan saja. Tapi ya, ini saya sih kepingin tahu sih sebetulnya sampai sejauh mana progres Mas Tukul saat ini. Nah, oke. Untuk saat ini terakhir update itu sih masih belum terlalu yang gimana dari awal sih ya Dok ya, udah berapa tahun ini. Jadi memang untuk berdiri masih dibantu di papa, terus juga untuk pergerakan bagian motorik kanan ya Dok ya, karena yang diserang kan. Oh berarti pendarahannya di kiri ya? Kanannya itu masih terus fisioterapi terus sih Dok, masih okupasi dan lain-lain itu sih. Ya. Untuk berubah secara itu kan katanya memang nggak bisa ya Dok ya, harus pakai tempo yang agak panjang ya Dok ya, untuk dikawal terus. Ya ini pengetahuan yang bagus sebetulnya ya, bukan bagus untuk yang sakit ya sebetulnya, tapi bagus untuk menjaga. Stroke itu, kalau terjadi stroke itu memang malah petaka sih. Udah, nggak enak stroke itu, beneran gitu ya. Saya sepanjang karir saya sebagai dokter bedah saraf sejak tahun 98 sampai sekarang itu kan ya udah ribuan pasien stroke yang dilihat gitu ya. Tapi progres tentang pasien itu ya, penderita stroke itu penting. Progres itu penting disampaikan ke dokter yang merawat. Penting itu supaya dokternya itu paham apa yang harus dikerjakan. Nah, bahwa penderita stroke itu akan mengalami gejala sisa, itu pasti Bu. Hanya seberat apa? Misalnya, kalau seseorang itu right handed, nggak kidal gitu ya, nggak kidal, pusat bicara yang dominan itu memang sebelah kiri. Jadi kalau mengalami pendarahan sebelah kiri, ada kemungkinan dia akan mengalami gangguan kemampuan bicara. Namanya afasi. Lupa caranya ngomong. Dia tahu ada orang ngomong, dia paham gitu, tapi dia lupa caranya ngomong. Nah, afasi itu ada dua, ada afasi motorik, ada afasi sensorik. Tempatnya beda. Afasi motorik itu dia itu betul-betul lupa caranya ngomong. Artinya ini ya tahu ini otak, ini mic gitu, tapi ngomong itu lupa, nggak bisa ngomong, mingkem itu. Nah kalau afasi sensorik, dia itu masih bisa ngomong, tapi ngomongnya salah kan? Ya, misalnya ngomongnya salah. Misalnya dia lihat handphone, ini apa? Lemper gitu ya. Dia tahu ini handphone, tapi yang keluar lemper gitu. Itu jadi komedi loh Dok. Kayak tadi kan, ke rumah sakit, masa dibawa ke tempat bubut kan? Ini maaf bercanda ya. Ini serius loh. Maaf. Itu yang namanya afasi. Twist langsung. Lemper tuh. Iya, jadi orang afasi motorik, afasi sensorik itu dia ngomong salah. Misalnya dia ini roti ngomongnya jendela, itu apa sih? Iya Dok, ini lawakannya KP bisa plus Tukul nih kan? Misalnya nih Dok, misalkan ini Pep gelasnya bagus, gini kok gelas, ini piring Pep, gitu. Jadi memang lawakannya gitu nih, ayo itu ya. Iya. Kami itu memang enggak, maksudnya dia ngomongin, tapi yang keluar lemper.
Itu afasi sensori. Nah, gangguan bicara itu selain afasi itu ada yang namanya dysarthri. Dysarthri itu gara-gara lidahnya lumpuh ya. Jadi nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Misalkan mau ngomong kontrol jadi nggak jadi jendela. Jadi kontak. Jadi cadel. Itu gangguan bicara. Tapi kalau yang diceritakan tadi Mas Dukul tadi itu kemungkinan besar karena saya ya nggak meriksa itu. Jadi itu kemungkinan besar. Kemungkinan besar itu karena afasi. Jangan yang Dokter, saya boleh bertanya? boleh. Ini untuk apabila ada pasien yang sudah terkena stroke nih, Dok. Kira-kira nih untuk yang di sekitarnya apa yang harus dilakukan, Dok? Itu yang paling penting. Gini, pasien stroke itu menjadi orang lain. Ya. Jadi yang maklum itu yang sekitarnya. Satu, jangan memaksa orang ini tuh melakukan sesuatu. Ayo, kamu pasti bisa. Tampar juga nih, gitu ya. Pasti bisa. Kemarin kan bisa, ayo pelan. Bikin malah depresi nanti pasiennya. Jadi paham bahwa kalau sudah pulang dari rumah sakit, anggota keluarga ini menjadi berbeda. Ya. Cara meresponnya, bahkan dia itu seringkali pasien-pasien stroke di daerah yang afasi motorik sensoris atau bagian bawah otak, bagian otak tengah dan otak bagian bawah itu, dia itu kesulitan berekspresi gitu. Senang tapi yang keluar nangis gitu. Dia kesenang kedatangan orang misalnya senang, tapi terus yang keluar nangis itu dia sulit berekspresi gitu. Nah, yang sekitarnya itu tugasnya pertama jangan sampai dia terjadi stroke ulangan. Kalau stroke ulangan terjadi pasti lebih berat. Nah, supaya tidak terjadi serangan ulangan apa? Ya kontrol ke dokter, ya, dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter saraf, rutin kontrol. Ya. Ada obat-obatan yang harus diminum seumur hidup, gitu. Supaya apa? Ya supaya tetap hidup lebih lama. Sekitarnya itu memahami bahwa pasien ini menjadi orang yang berbeda. Jangan dituntut dia seperti dulu. Kalau misalnya nih, Dok, kalau misalnya tetap dirangsang terus-terusan gitu ya, biar bisa berdiri lagi. Enggak, maksudnya bukan dirangsang yang itu. Maksudnya kayak diajak berkomunikasi, berinteraksi. Kemungkinan untuk benar-benar bisa ya 100% mungkin ini ya, Dok. Tapi untuk ini apakah bisa, Dok? Kalau sudah lebih dari 6 bulan, kemungkinannya kecil sekali. Hampir pasti Mas Dukul ini nggak akan pernah bisa ngomong. Kalau sudah lebih dari 6 bulan. Sudah 2 tahun. Ya. Afasi banyak. Tapi penderita afasi itu kadang-kadang akhirnya menemukan cara berkomunikasi. Ya, dengan tanda. Kepingin makan itu dia megang apa. Nah, yang lain itu yang memahami. Kalau dia megang-megang piring, dia mau makan. Berarti kalau megang-megang itu, nah itu mau minum, Dok. Iya, ada kaitung. Tahu apa? Kok jadi bercandai? Maaf. Soalnya sensitif banget kan kayak gitu. Memang ini bukan kita bukan mengekspos apa yang terjadi pada Mas Dukul, tapi kita belajar pembelajaran buat supaya tidak terjadi pada orang sekitarnya. Karena stroke itu yang satu ya, stroke itu biayanya sangat mahal. Misalnya yang diperlukan pasca stroke pun terhitung mahal ya. Kalau ukuran orang Amerika orang stroke itu rata-rata orang stroke itu menghabiskan, kalau dirupiahkan 2 miliar setahunnya. Per tahun untuk membiayai orang dengan pasca stroke rata-rata. Berarti ada yang jauh lebih tinggi dari itu, ada yang lebih rendah. Tapi rata-rata 2 miliar rupiah untuk perawatan pasca stroke itu adalah biaya yang tinggi, ya. Supaya proper ya, maksudnya dia hidupnya nyaman, kualitas hidupnya tetap bagus. Nah, jadi yang paling bagus ya emang jangan sampai stroke gitu. Ya, jangan sampai stroke tadi ya. Lalu ditanya, apa sih gambaran supaya kita tidak
menurunkan resiko stroke. Nah itu dok, pengen tanya itu nih. Paling simpel aja dok. Ya. Tadi kan ada gini ya, stroke itu ada faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan. Ada faktor-faktor yang bisa dikendalikan. Faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan, contohnya apa? Satu, jenis kelamin. Jenis kelamin, laki-laki menderita kemungkinan laki-laki stroke itu satu setengah kali lebih sering ketimbang perempuan. Ya. Memang pembuluh darah laki-laki itu tidak sehat kalau dibandingkan pembuluh darah perempuan. Tidak sehat. Laki-laki itu lebih gampang stroke dibanding perempuan. Contohnya salah satu buktinya adalah kalau perempuan itu selama perempuan itu usia subur, lagi menstruasi itu sehat pembuluh darahnya, karena dia hormonalnya itu mengatur. Sehingga kita hampir tidak pernah melihat perempuan usia subur itu kemudian serangan jantung, itu enggak. Tapi kalau kita lihat laki-laki umur 35-40 mati di lapangan futsal sering itu. Ya, itu. Nah, karena ini berhubungan dengan pembuluh darah, stroke tadi itu, ya itu makanya laki-laki lebih sering stroke. Nah, ini nggak bisa dikendalikan. Sampai kapanpun kamu ya laki-laki gitu ya. Yeah. Terus kemudian ras gitu ya. Ras suku itu. Suku-suku tertentu lebih cenderung menderita stroke dibanding suku lain, itu ada. Ada gitu. Jadi misalnya orang etnis Cina. Etnis Cina itu lebih tahan terhadap stroke ketimbang orang Asia Tenggara. Itu. Dari faktor apa genetik? Genetik. Oh, sial aja jadi orang Asia Tenggara. Lah iya. Aduh, itu ada Cina-Cinanya. Aduh, karakteristik sih. Memang jadi apa? Tuh memang jadi orang doang. Nah itu ya, itu tidak bisa dikendalikan. Genetik juga nggak bisa dikendalikan. Terus kemudian ada riwayat stroke. Riwayat stroke kan sudah ada. Tapi ada yang bisa dikendalikan. Satu misalnya, hipertensi tadi. Hipertensi kan bisa dikendalikan gitu. Dengan apa? Dengan obat-obatan. Diturunkan sampai normal. Diabetes mellitus bisa dikendalikan. Terus kemudian apa lagi? Gangguan jantung bisa dikendalikan dengan obat, ya. Terus kemudian apa lagi? Kolesterol bisa dikendalikan dengan pola makan yang bagus. Ya, stres bisa dikendalikan dengan istirahat dan olahraga yang rutin. Terus kemudian kekakuan pembuluh darah, stop merokok gitu ya. Ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi hal yang bisa kita lakukan secara simpel seperti permintaan Mas Peter nih. Satu, kalau ada diabetes mellitus, minum obat, diobati sampai diabetesnya normal. Dua, kalau ada hipertensi, hipertensinya dikendalikan sampai hipertensinya normal. Tiga, makan yang bagus. Makan yang bagus itu cukup, tidak berlebihan. Ya, makan yang sehat. Yang keempat adalah olahraga. Olahraga yang bagus itu olahraga rekreasi, bukan olahraga kompetisi. Nah, yang kelima, stop merokok. Ini loh, ya, stop merokok itu, ya, stop merokok itu. Stop ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menurunkan kemungkinan kita sederhana kan? 5, stop merokok. Tapi kalau nggak bisa stop merokok, paling tidak jangan membuat orang lain jadi perokok. Kalau kayak gitu, terima kasih dok atas ini obrolan biar ini sangat. Jadi sebetulnya saya itu ya sedih loh ya waktu dengar Mas Tukul itu dulu mengalami karena sampai saya itu telepon ke rumah sakitnya. Itu yang merawat kan teman. Iya itu gimana ceritanya gitu ya. Karena waduh sayang banget ya Mas Tukul gitu ya. Tapi ya satu, dokternya sudah berhasil. Betul. Menjaga Mas Tukul survive gitu. Nah sekarang sudah limitation of disability. Nah berikutnya adalah rehabilitasi, mengembalikan Mas Tukul ke kehidupan seperti biasanya sebisa mungkin gitu ya. Jadi early diagnosis prompt treatment, kemudian yang tujuannya adalah untuk life saving, memperbesar kemungkinan hidup. Yang kedua, limitation of disability, membatasi kecacatan, dan rehabilitasi. Ini adalah tugas dokter, dan kalau ini harus dilakukan berkelanjutan. Tapi tugas dokter ini tidak akan kesampaian kalau tidak ada pengetahuan yang cukup di masyarakat itu untuk mencapai yang ini. Ya, jadi
mencari fasilitas kesehatan yang memadai yang itu penting gitu, ya. Jadi terima kasih atas kedatangannya. Ya, saya dokter. Saya juga ada senang ada sedihnya mendengar kabar dari Mas Tukul, tapi sampaikan salam saya aja. Siap. Saya yakin Mas Tukul pasti tidak akan merespon, tapi dia tahu. Apa ucapan-ucapan itu tahu. Sampaikan salam saya. Semoga kedepannya hidupnya akan lebih baik dan lebih berkualitas. Amin. Demikian saja ya, karena nggak enak sedih-sedihan ya. Oke ya, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Terima kasih Mas Habib. Terima kasih.